Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa faddalana bihi ala jami'il anam. Ashhadu an la ilaha illallah rabbud dayyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi wa rasulihi wa huwa khairul khitam. Allahumma salli wa sallim ala abdika alladhi arsaltahu rahmatan lil alamin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Pak Budi yang telah mengantarkan, Pak Prof, jurnalis yang saya muliakan, Pak Akhyar, ini Mama, alim ulama, jadi pandai yang hadir dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf, kita tidak ambo sebut namo gala, gadang tidak waibon gala, tapi dilingkuang dengan salam dan rasa kasih sayang dari seorang dai untuk kita semua. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi ajang untuk saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum minal a'idina wal faizin, amin ya rabbal alamin. Ketika saya menerima tor dari Pak Akhyar, ya, kemudian saya lihat pula tema yang diusung tadi. Bunda MC kita juga menitip pesan. Apa yang hadir dalam pikiran saya selama saya mengikuti berbagai kegiatan, inilah halal bihalal yang paling serius yang pernah saya ikuti. Kenapa serius? Berat-berat pesannya semua. Terakhir tadi pesan kearifan Minangkabau. Sebelumnya ada peran fatwa dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi. Kemudian ditambah lagi dengan Pak Wakil Bupati tadi berbicara tentang kondisi aktual yang ada di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Solo. Ini saya katakan, ini halal bihalal agak aneh ya. Biasanya halal bihalal kok tidak kari-kari banakan yang orang itu. Bertemu salam minal aidin wal faizin, ya. Tapi ini berat ya. Kenapa? Karena ini 3 persoalan dan saya sendiri sebagai penceramah bingung juga. Waktu tidak lama ini menyatukannya bagaimana ini pesan ini. Nah, untung tadi Pak Akhyar bicara tentang lembaga beliau. Nah, lembaga beliau ini namanya Dewan Dakwah Risalah. Nah, saya ambil saja itu. Nah, saya dibukakan tadi. Wah, ini nih kuncinya Ar-Risalah. Ketika saya ingat kata Ar-Risalah, nah, hafalan saya tertuju kepada pernyataan para sahabat, lebih kurang 100.000 orang yang hadir mendengarkan khutbah Nabi di Arafah. Sebentar lagi haji ya. Banyak pesan Nabi dalam khutbah itu. Dan haji Nabi itu kemudian hari dikenal dengan Hajjatul Wada. Nabi tidak ada menyebut itu Haji Wada, tidak. Tapi itu kemudian hari dinamai. Kenapa? Karena di dalam pembicaraan Rasul, di situ tersirat, tergambar seolah-olah beliau yuwaddi' ummatahu, mengucapkan selamat tinggal kepada umat. Nah, kemudian makanya dikenal Hajjatul Wada, dan itulah haji satu-satunya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, banyak pesan beliau, diantaranya terkait dengan perkara rumah tangga, terkait dengan tradisi jahiliyah yang harus ditinggalkan, dan juga masalah ekonomi, perkara riba dan lain-lain. Kemudian beliau berpesan untuk disampaikan. Yang ingin saya kutip karena tidak mungkin menjelaskan poin-poin itu adalah di penghujung khutbah beliau berkata,
innakum mas'uluna anni, sesungguhnya kamu sekalian akan ditanya tentang aku. Mas'ul, dipertanyakan kelak tentang aku. Fama antum qailun, itu pertanyaan Nabi kepada umat. Kalau dalam catatan berbagai kitab yang menjelaskan perjalanan haji Nabi, lebih kurang 100.000 orang. Fama antum qailun, apa yang akan kalian katakan, apa yang akan kalian jawab kelak tentang aku? Ala qad ballaghtu, kata Nabi, bukankah aku telah menyampaikan? Itu pertanyaan. Qalu, di dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, hadis ini ada juga dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa jawaban umat ketika itu kepada Nabi? Qalu, mereka menjawab berkata, bala. Bala artinya adalah iya, tapi dalam makna muwafaqah, setuju. Jadi berbeda dengan na'am. Orang yang kadang kalau tidak pandai berbahasa Arab, mungkin hanya membaca kitab saja, tidak praktis, dia tidak bisa membedakan antara bala, na'am, iwa. Kalau dalam amiyah, iya juga artinya, na'am iya juga, bala iya juga. Tapi bala artinya mengiyakan lil muwafaqah, mengiyakan tanda persetujuan. So, na'am ini kalau tinggi nadanya di belakang jadi pertanyaan. Na'am, kalau begitu apa? Begitu nih. Makanya saya awal datang ke Mesir dahulu, ketika ditawarkan oleh porter Arab itu gerobak, saya bilang karena takut nih awal datang ke Arab. Na'am, saya pastikan sedikit. Dia ulang lagi. Turidul Araba, engkau ingin gerobak ini enggak? Saya bilang, na'am. Saya kira dia enggak dengar. Makin dia ulang juga, Turidul Araba. Kemudian saya tahu setelah itu dia bercarut kepada saya. Untung saya belum mengerti waktu itu. Nah, setelah itu saya tanya, kenapa diulang-ulang terus? Dia nggak mengerti bahasa Arab, dia kan orang Arab. Dia bilang kan, kalau kamu tinggikan kata na'am, itu namanya apa? Begitu ini. Ya diulang lagi, walaupun iya dalam makna arti asal na'am. Nah, kalau begitu nadanya berarti bukan iya setuju, tetapi maknanya apa? Apa? Nah gitu. Jadi ketika bala dipakai, itu pertanda bahwa sahabat menyetujui, mengiyakan. Tetapi tidak cukup di situ. Nah ini clue dari risalah tadi. Bala nashhadu, atau dalam riwayat lain nushidullah, kami bersaksi. Dalam riwayat lain dikatakan kami persaksikan kepada Allah, annaka qad addaita wa ballaghta wa nasahta. Ada 3 kalimat. Ada kalimat annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Nah, kalau kita telusuri para pensyarah hadis, di antaranya misalnya dalam kitab Aunul Ma'bud, kita akan bertemu kalimat artinya adalah addaita, engkau telah tunaikan, ballaghta, engkau telah sampaikan, wa nasahta, engkau telah nasihati. Itu pengakuan bala, iya. Nah, apa makna addaita? Para ulama menjelaskan addaita maknanya addaital amanah, engkau telah tunaikan amanah. Ballaghta, makna ballaghta, engkau telah sampaikan. Apa yang telah engkau sampaikan? Ballaghta risalah, engkau telah sampaikan risalah. Nasahta, apa maknanya? Engkau telah nasihati umat ini. Nah, dari sini dapat kita ambil poin ballaghta risalah. Jadi ketika lembaga ini disebut dengan risalah, yang terbayang oleh kita adalah bahwa lembaga ini punya misi, bukan hanya sekedar organisasi untuk berhimpun. Kelemahan kita berorganisasi adalah banyak organisasi itu dibuat namanya susah kita hafal, tapi ketika kerjanya kita bingung, ada nih kaku. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada kebiasaan orang kita, orang Minang ini pantang diperintah.
dan susah berkerajo di bawah orang. Karena itu dia ingin jadi ketua saja semuanya. Mana tu Rafiq celi kalau di Lapau, dah ada nanda ketua. Baru tiba kabar ketua, aman ketua semuanya. Dan dia yang mau jadi anggota. Nah karena itulah kalau seandainya dia tidak jadi ketua, dia dibuat lagi organisasi yang penting dia jadi ketua, anggotanya entahlah nanti dicari. Nah, ini adalah catatan penting kita. Kenapa ini dahulu yang kita mulai? Karena saya perhatikan lembaga-lembaga keumatan termasuk di bidang dakwah ini sangat banyak. Tetapi yang jadi catatan saya, lembaga-lembaga itu tidak diberdayakan. Kenapa? Karena yang didudukkan menjadi pimpinannya bukan orang-orang yang bisa untuk berbuat. Kerajuannya saja udah tekakok dia, tapi yang penting ujungnya nanti kayak bapitinya nah. Inilah penyebabnya lembaga-lembaga tidak efektif berjalan. Lembaga ekonomi, apa misalnya masyarakat ekonomi syariah. Kita lihat siapa yang mimpin? Dari wali kota, ada yang gubernur, ada ini. Kerajuannya sudah terkaku gitu. Nah, tapi kita semua bersepakat pula menyandangkan kepada dia, sehingga ada satu orang di Sumatera Barat 10 ketua nih. Nah, kalau 10 ketua di jabatannya, di pundak, kira-kira sekali berapa dia mengurus organisasi itu. Tapi kita bangga dengan itu. Bangganya kapan? Ketika acara seremonial. Bapak ini, bapak itu, bapak ini. Pidato habis karena yang terhormat saja. Nah, inilah yang perlu untuk kita fahami. Bahwa saya yakin dari paparan tadi ada risalah, ada misi. Nah tentu kalau kita berbicara tentang misi, kita akan berbicara tentang apa? Man sahibul risalah. Siapa sebenarnya pemilik misi? Kalau kita berbicara dakwah tadi, masalah umat, siapa sebenarnya pemilik risalah ini? Nah kalau kita berbicara dalam konteks Islam, risalah itu jelas adalah risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang da'i disebut juga sebagai muballigh. Da'i, muballigh. Kalau kita lihat uraian para ulama ketika menganalisa peran dan fungsi seorang da'i, apa catatannya? In turidu an takuna da'iyan najihan. Kalau kamu ingin menjadi seorang da'i yang sukses, kun da'iyan ila Allah azza wa jalla wa la takun da'iyan ila nafsik. Jadilah engkau da'i. Da'i itu artinya yang menyeru kepada Allah, bukan menyeru orang kepada dirimu. Jadi bukan popularitas kita yang kita tuju, bukan kedudukan kita di tengah orang, bukan untuk menarik orang supaya setiap ketemu cium tangan. Walaupun saya senang masyarakat Minangkabau sudah tidak terlalu melakukan cara demikian. Ihtiraman, penghormatan kepada ulama li'ilmi, karena ilmunya, bukan karena keturunannya. Sebab kalau perkara keturunannya, Umar bin Khattab, khalifah yang adil itu, Khattab bapaknya bukan seorang muslim. Kalau ukuran keturunan yang akan dipakai, Ibrahim alaihissalam bapaknya pembuat patung yang disembah. Kalau seandainya ilmu ini bisa diwariskan hanya dengan darah, tentu anak Nabi Nuh alaihissalam tidak akan memilih jalan kekufuran. Bahkan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membagikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Nah karena itu keulamaan bagi kita sangat bergantung dengan dua persyaratan penting.
Yang pertama syurut ilmiah, syarat keilmuan. Yang kedua syurut syakhsiyah, syarat kepribadian. Kalau dalam pituah nenek mamak tu dua cancang segala gaya namanya. Tidak boleh hilang salah satu. Ilmu saja dalam, kepribadian lemah dan rendah, dia tidak patut menjadi ulama. Kepribadian bagus tapi tidak alim, dia belum patut juga duduk dan berbicara di depan orang. Karena itu tugas saya ini bukan sebagai seorang ulama, tapi kata kawan-kawan ini adalah badalul faqid namanya, menggantikan orang yang hilang. Karena kebetulan tidak banyak ulama yang betul-betul, ya terpaksalah di tengah orang butuh si celek bisa jadi raja. Jadi namanya saya ini, posisi saya adalah tanah debu untuk tayamum saja kebetulan. Sedang air tidak ada. Kalau ada air, nah saya mundur saja. Kenapa? Karena idza wujidal ma' batalat tayammum, gitu keadaannya. Kalau air sudah bertemu, tayamum jadi batal. Jadi saya berbicara hari ini karena didahulukan selangkah saja, ditinggikan seranting saja untuk berbicara, bukan karena saya alim. Jauh kita dari itu. Makanya kemarin ketika halal bihalal MUI, saya diminta mendoa di halal bihalal MUI dan ormas-ormas Islam. Salah satunya doa yang saya panjatkan kepada Allah, Allahumma innahum sammawna ulama wa warasatal anbiya. Ya Allah, mereka menamai kami ulama, menamai kami pewaris para nabi. Waja'alna, jadikanlah kami mewarisi ilmu para nabi itu. Al-mutakhalliqina bi khuluqihim, memakai akhlak mereka, muttasifina bi sifatihim, dan memakai sifat-sifat mereka. Karena itulah yang membuat kepantasan, bukan gelar dan panggilan. Nah, kembali kita kepada risalah ini. Risalah dari Allah. Risalah itu kepada siapa dan untuk siapa? Tentu adalah untuk hambanya yang hidup di dunia ini. Jadi risalah Allah itu bukan untuk orang yang telah berada di dalam kubur. Nah, kecenderungan kita hari ini menjadikan agama ini mati sampai di tangan kita, tidak menjadikannya hidup, menjadikan dia mati dalam catatan, di dalam berbagai rekaman, tetapi di dalam kehidupan kita tidak tahu Islam itu di mana. Ketika pedagang sedang berdagang, kira-kira Islamnya di mana? Ketika pejabat mengambil kebijakan, kira-kira Islamnya di mana? Nomor berapa kira-kira pertimbangan? Ketika organisasi membuat keputusan, kira-kira Islam itu di mana? Padahal kalau ditanya orang-orang yang mengambil keputusan, dia Muslim. Nah, terus untuk apa kata Islam itu dia lekatkan kepada dirinya dan dia sandang? Tetapi ketika dia mengambil pertimbangan, ketika dia beraktivitas, bahkan saya agak malu juga terus kalau orang Minang sering mengucapkan adat besani, syarat-syarat besani kitabullah. Kalau di MUI ada tambahnya lagi, adat besani syarat besani kitabullah, adik bepani syarat pelindung, syarat mengatur, adik memakai. Ada 4 poin itu. Dan ini yang nomor 3 yang tinggal itu sangat penting. Adat bepani syarat pelindung, ujungnya baru syarat mengatur, adat memakai. Nah, kalau kita lihat apa betul kebijakan-kebijakan yang dilahirkan di dalam kaum, di tengah kaum, betulkah itu sudah merujuk kepada syarat mengatur adat memakai? Apa yang dikatakan oleh syariat itulah yang jadi pakaian dalam kehidupan. Sama-sama lah pakai itu. Nah, ini saya katakan, agama ini kita geser dia dari tuntunan kehidupan menjadi apa? Oh iya. Menjadi tuntunan seremonial. Jadi hari ini kesolehan orang itu bergeser. Kalau dulu kesolehan orang itu diukur, dia saf awal ketika sholat hadir, ketika dia melakukan ibadah dia terdepan, ketika kepedulian kepada umat dia terdepan. Hari ini enggak. Kalau aktif Isra Mi'raj, cukup rajin acara Maulid Nabi, hadir acara nuzul Quran, walaupun masjid di sebelah rumahnya dia nggak tahu mana pintunya.
Sudah cukup soleh itu. Nah, pergeseran itu semakin hari semakin terlihat. Jadi jangan heran kalau tokoh-tokoh, orang-orang yang ditinggikan dan didahulukan memiliki karakter keberagaman seperti itu, terus risalah ini akan sampai dengan cara bagaimana? Jadi kalau kita berbicara dewan dakwah risalah tidak hanya sampai dengan cara seperti sekarang yang saya ngomong ini, dakwah, ceramah ini, tidak. Karena dakwah maknanya lebih luas. Dakwah khitabiyah, dakwah ceramah itu hanya nau'un min anwa', salah satu dari sekian macam cara untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu-satunya. Bahkan ini bisa tidak efektif. Lama-lama ini ulama ini dibahan cemoohan. Dan saya sering mendengar, buya-buya itu pandai mengecek sini. Dan tidak salah pula kadang orang kalau menilai seperti itu. Kenapa? Karena antara yang disampaikan, ceramah yang disampaikan tidak seperti itu aktual yang terjadi di tengah masyarakat. Apalagi kalau yang menyampaikan itu tidak pula seperti apa yang disampaikannya. Itu yang membuat mentahnya dakwah. Karena orang-orang yang semestinya menjadi tauladan di dalam menjalankan prinsip-prinsip keagamaan, malah mereka sendiri yang membatalkan kaji mereka. Apa dan ibu pernah lihat seorang bapak melarang anaknya merokok? Dia ceramahi 2 jam. Merokok ini tak ada manfaatnya, menghabiskan uang. Lihatlah unsur-unsur zat yang ada di dalam, merusak kesehatan berbagai macam. Setelah 2 jam, anaknya mulai mengerti ini dan mulai terpengaruh. Setelah itu sebelum pulang, ledang aja tuh, lain pak, apa yang keluar telah beli pak rokok sebungkus. Nah, suruh keluar anaknya beli rokok 1 bungkus. Nah tadi yang terbentuk 2 jam tadi bubar ya, habis. Jadi kalau dakwah ini hanya difokuskan kepada khitab, kepada ceramah, menyampaikan ajaran, kemudian tidak dilengkapi dengan langkah-langkah dakwah lain, risalah tidak sampai. Makanya setidaknya saya katakan ada 3 kalau kita mau mencoba menggerakkan kembali dakwah. Betul, fatwa, qada, khitabiyah, ceramah perlu, tapi itu satu komponen saja. Ada alat dakwah yang lebih efektif lagi. Apa itu? Yaitu sultah, kewenangan yang dipergunakan, yang dimanfaatkan untuk apa? Untuk mendukung dan menggerakkan apa yang telah disampaikan itu. Kemudian yang ketiga apa? Tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dan diri melalui apa? Melalui ta'lim, pendidikan dan tarbiyah. Saya bedakan pendidikan dan tarbiyah. Kenapa? Karena pendidikan ini cenderung hanya transfer keilmuan. Tapi ketika kita berbicara tarbiyah, saya pernah katakan, apa bedanya seorang yang mengajarkan ilmu dengan orang yang membina umat? Bagaikan umpamanya seperti orang bertanah dengan kayu api dan bertanah hari ini dengan magic jet. Ya ibu-ibu sekarang magic jet. Yang kayu api saya tidak tahu siapa yang masih berpengalaman bertanah kayu api. Sulit juga saya mencontohkan itu. Kalau magic jet, setelah masukkan beras, cuci, kemudian masuk beras, masuk air, tekannya. Mau ke mall, mau ngerumpi tetangga, mau curhat, pokoknya nasi masak. Nah yang seperti itu tidak bisa berdakwah begitu. Tapi seperti bertanah dengan kayu api. Kalau kayu api itu kayunya harus dipilih, tidak boleh yang harus dikeringkan dahulu, kemudian dibelah, kemudian disiapkan untuk pemancing api. Kalau dulu nggak ada biasanya pakai daun kelapa berbagai macam. Setelah apinya hidup, periuknya di atas tungku, kemudian air dan beras dimasak, tidak boleh ditinggalkan lama-lama. Di tangan ada besi bulat, biasanya kalau enggak dengan bambu. Saluang, bukan saluang untuk berdendang ya, untuk meniup api.
So kalau api terlalu besar nanti keraknya tebal. Kalau terlalu kecil nanti dia masak mata kalau masalah. Nah, dia mentah sedikit sebagian. Nah, itulah artinya apa? Membina umat tidak bisa seperti magic jar tadi, hit and run. Tidak bisa. Tetapi harus ditunggui. Nah, tahu tak Bapak dan Ibu? Tadi saya dengarkan kegelisahan. Ulama tidak banyak. Saya katakan saya tidak gelisah dengan ulama tidak banyak. Ulama ini tidak usah banyak-banyak, betul. Yang paling banyak itu adalah orang-orang yang akan mendukung gerakan ulama. So kalau ulama yang maksud penceramah banyak, penceramahnya sedonya dan kerajaan dong. Yang perlu adalah orang-orang yang tulus bersama dalam gerakan dakwah ini. So kalau terlalu banyak, apalagi tidak pula masak, ini berisiko. Ya, so kalau ahli fikih bertemu sama mereka, 2 orang mereka pendapatnya bisa 4, sama dengan politisi. Jadi karena itu kehadiran ulama sebenarnya adalah selama mereka ada di dalam satu kaum, dan yang paling diharapkan adalah garis atau lingkaran yang mendukung gerakan itu yang perlu dihadirkan hari ini. Kelemahan apa itu? Termasuklah yang memiliki kewenangan. Makanya tadi ketika Pak Wabuk cerita, saya bilang bahwa saya sudah 8 tahun yang lalu ketika data-data tentang LGBT, data-data tentang narkoba, data-data tentang perjudian dihadapkan ke hadapan saya, dan sudah kita musyawarahkan waktu itu di gubernuran. Saya sudah katakan bahwa kita tidak bisa mengantisipasi ini dengan cara-cara konvensional. Tidak bisa. Terus caranya bagaimana? Ketika dirapatkan bersama, waktu itu Pak Wakil Gubernurnya almarhum Pak Nasrul Habib, saya duduk di samping beliau, hadir waktu itu dari Kejaksaan Tinggi, hadir dari Polda, hadir dari Korem, hadir dari berbagai pihak termasuk Satpol PP, semuanya kehilangan pasal. Ini ceritanya. Tidak ada pasal. Bagaimana pasal menangkap orang berdua walaupun dia berbimbingan tangan laki-laki sama laki-laki, tangkap kamu LGBT apa dasar? Nah, ketika semuanya kehilangan pasal, ini tidak ada pasal, Satpol PP tidak ada alasan pula untuk mengamankan semuanya. Saya katakan sudah, tidak ada pasalnya Bu ya. Terus bagaimana lagi? Menyerah saja? Ya tidak mungkin. Kalau gitu pasal bapak-bapak sudah habis, bagaimana kalau pasal kami di MUI dipakai? Pasal apa itu? Bukankah perbuatan-perbuatan yang seperti itu bisa memakai ketentuan-ketentuan yang dahulu diterapkan oleh masyarakat Minangkabau yang sekarang disebut kearifan lokal itu? Dalam adat Selingkah Nagari dan bahkan dalam adat Sebatang Panjang pun kita sudah mengenal ada yang disebut dengan kecenderungan mata orang banyak. Ada yang kita sebut juga budi tesing tengah dan rabi. Berbagai macam ketentuan-ketentuan itu pada hakikatnya menjadi pegangan dan nilai masyarakat Minang. Tapi apa yang terjadi? Nilai-nilai itu terus dikikis oleh cara-cara kita sendiri. Cara-cara kita yang membuat nilai-nilai itu hilang. Apa nilai? Kita menganggap negari itu hanya sebatas wilayah yang ada pemerintahannya, kemudian tetap menjalankan aktivitas administrasi untuk kita juga mencari rezeki, selesailah. Sedangkan ikatan moral yang dulu diikat oleh perkauman, suku, dan termasuk juga kalau hadir di situ kerajaan bermacam itu hilang sedikit demi sedikit. Dan nilai yang dipertahankan itu telah terkikis. Makanya dahulu saya protes, tidak usah acaranya balik ke negari. Balik ke negari itu rantau tuh. Orang Minang secara umum indah ke negari, nyulai pulang di Torino. Dan perlu adalah banagari. Banyak orang yang hadir ke negari tapi tidak rasuh banagari. Banyak orang yang hadir ke surau, karena itu saya kritisi dahulu. Tak usah balik ke surau, bantu ada ke surau. Assalamualaikum.
Yang ada itu, yang tidak ada itu bukan ke surau. Basurau nan tidak. Orang tidak ada keterikatan dengan surau, tempat dia beribadah, tempat dia mengaji, tempat dia menuntut ilmu. Dahulu surau saja ketika bertemu di rantau, di mana ngaji dulu? Situ, angku itu iyo, sa surau warung. Ada ikatan. Nah, hari ini Banagari itu tipis. Basurau itu tidak lagi hadir. Nah, apa yang muncul? Kalau dulu saya membayangkan Jakarta yang seperti itu, katanya siapa lu? Siapa gue? Ternyata di kampung kita juga seperti itu. Ketika ada anak muda ditegur, apa kata yang lain? Mengalir diurus anak orang, anak awak sana kami. Apakah itu hanya di kota besar? Tidak. Di kampung-kampung. Karena itu aneh. Ada yang tertangkap narkoba di samping rumahnya. Terkejut. Ya lebih low saja tuh. Ada yang LGBT tidak jauh dari jorongnya, dikatakan, masa iyo? Itu pertanda apa? Banagari telah hilang. Orang sudah mulai hidup nafsi-nafsi. Nah, sedangkan risalah yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Nabi SAW bukan demikian adanya. Risalah yang dibawa oleh Nabi itu adalah risalah ukhuwah. Risalah ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan itu bisa dengan alasan rahim, ada silaturahim. Saya sering kritisi juga itu. Silaturahim itu ada makna Indonesia, ada makna syar'inya. Makna di Indonesia itu meleset sedikit dari makna syar'i. Kenapa? Karena silaturahim itu adalah hubungan yang terjalin disebabkan dua perkara. Yang pertama nasab, yang kedua rahim. Itu yang dikatakan silaturahim. Itu haram diputus. Jadi awak je mamak awak walaupun bercakap perkara warato pusako tidak bisa diputus itu. Jadi ada istilah di Minang bakare rotan. Ada yang datang bertanya, bisa tak bakare rotan tu ya? Rotan boleh dikarek, hubungan tidak bisa. Kenapa? Yang menjalin hubungan kamu dengan mamakmu, rahim nenekmu terdahulu bukan kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada ukhuwah karena din, karena agama. Ada ukhuwah karena apa? Karena bangsa, karena sama manusia. Maka muncul istilah ukhuwah insaniyah. Nah, basyariyah. Nah, karena itu yang terjadi kalau kita bersilaturahim, mungkin kalau yang berkumpul orang Sule Aye saja bisa tuh ditelusuri itu di mana ranjinya bertemu. Tapi kalau saya dengan Prof jurnalis, dengan Pak Dr. Akhyar, sulit juga kami menemukan di mana rahim kita bertemu. Jangan-jangan Siti Hawa aja dulu. Nah, berarti hubungan kita apa? Ukhuwah. Nah, ukhuwah itu memayungi silaturahim. Ini sebenarnya yang terjadi kalau berkumpul orang Sumatera Barat silaturahim. Saya bilang silaturahim mana? Yang adalah ukhuwah. Nah, ukhuwah inilah risalah ukhuwah. Dan itulah yang menjadi solusi berbagai persoalan ketika awal masalah datang. Jadi kita ingat, dakwah itu tidak bisa dilakukan dengan sporadis. Dakwah itu harus memakai manhaj, metode yang tepat. Apa dasarnya? Saya ambil kisah dalam riwayat Al-Imam An-Nasai. Abdurrahman bin Auf pernah datang kepada Nabi waktu di Makkah, berkata, ya Rasulullah, kami ini dahulu fi izzah, kami ini terpandang dahulu di Makkah ini, wa nahnu musyrikin, wa nahnu musyrikun, kami orang musyrik ketika itu, terpandang kami. Falamma amanna, tatkala kami telah beriman, asbahna adillah, kok kami jadi orang rendahan, orang hina, ada yang mukul-mukul saja, yang nendang-nendang saja. Nah, apa maksud dari Abdurrahman bin Auf dan para pemuda ketika itu? Mereka minta izin kepada Nabi. Setidaknya kami izinkan kami ya Rasul membela diri kami. Masa seenaknya saja orang memukul kami, menganiaya kami? Dahulu kami musyrik, kami terpandang. Sekarang kami telah muslim, kenapa kami mudah direndahkan orang? Tapi apa kata Nabi? La tuqatilul qaum, umirtu bis sabr. Jangan kalian angkat senjata,
Jangan kalian melakukan perlawanan kepada mereka, orang-orang musyrikin Makkah itu. Saya diperintah sekarang ini, perintah yang jalan fasih adalah sabar. Itu pertanda bahwa dakwah memiliki sistematika yang jelas, memiliki metode yang tepat. Nah, hari ini itu yang terus kita abaikan. Dakwah lebih banyak sekarang ini adalah ghawwa, seruan. Apalagi kalau sudah tabligh akbar, hadir orang jutaan di tanah lapang. Yang ustaz bicara A, yang dia bicara B. Yang penting infak banyak terkumpul. Dan yang rumit lagi, nah, amplop Buya juga besar juga. Habis karena itu saja, dan kita sudah menjalankan dakwah dalam sangkaan kita. Apakah memang begitu? Nah, ini perlu dilakukan tinjauan ulang kembali terhadap cara-cara yang kita lakukan. Kenapa saya katakan harus tinjau ulang? Karena kalau kita ikuti penelitian-penelitian yang ada, sudah sepatutnya para dai hari ini mencoba bermuhasabah. Kira-kira apa yang telah kita hasilkan dengan cara-cara dakwah kita selama ini? Saya khawatir kita kecewa. Saya kalau di penghujung Ramadan saya mengatakan saya gagal lagi. Kenapa gagal lagi? Coba bayangkan 30 Ramadan, 30 malam umat ini diceramai. Satu Syawal saja seperti tidak berbekas itu ceramah yang 30 malam ini. Terus apakah kita masih pantas juga berdiri di depan umat ini? Coba direnungkan betul. Para dai, apa yang berubah? Apalagi kalau tadi Sumatera Barat. Pernah saya dulu satu kota saja, sekian masjid, sekian kali ceramah dalam sepekan, kali sebulan. Mungkin dalam 1 bulan dana umat ini terpakai, ini dana saja, belum lagi tenaga bermacam, mungkin miliaran. Tapi ketika saya bertemu dengan kawan-kawan dari aparat kepolisian dan lain-lain, saya tanya, Pak, saya meminta data terakhir. Data apa Buya? Tentang kemaksiatan dan macam penyakit masyarakat. Baik Buya. Naik juga. Seharusnya kalau memang efektifnya dakwah ini turun ini. Kalau toh tidak banyak. Jadi saya belum sempat menghibur diri saya sampai hari ini ketika melihat data itu. Paling saya cuma mencari-cari alibi lah, alasan. Ya pantas saya tidak berhasil. Kenapa yang merusak juga banyak. Tetapi tidak bisa begitu terus. Kita harus mencari terobosan-terobosan dakwah. Nah, risalah, Dewan Dakwah Risalah, saya yakin harus ke arah sana lagi. Dakwah yang seperti ini bisa tetap berjalan, tetapi tidak boleh berlaku konvensional. Dia harus melahirkan cara-cara yang tepat dan harus aktual apa yang dibutuhkan oleh umat. Karena agama ini harus menjawab tantangan sampai akhir zaman. Coba bayangkan 30 juz tidak boleh bertambah lagi. Dan tidak ada yang bisa menambahnya. 30 juz telah selesai itu. Sunnah Nabi tidak bertambah lagi. Harus menjawab berbagai persoalan umat sampai akhir zaman, entah sampai kapan umur dunia ini. Walaupun kalau kita lihat penghujungnya sudah hampir, tapi jangan dikatakan bahwa bisa besok berbagai Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu kapannya. Tapi sekian lama kehidupan dunia ini, kalau masih diberikan oleh Allah, harus dijawab dengan apa? Dengan wahyu yang telah tuntas, dengan sabda Nabi yang tidak lagi bertambah. Nah, bagaimana kita bisa menjawab? Tentu Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan syariatnya, telah mempersiapkan wahyunya, telah mempersiapkan sunnah nabinya untuk menjawab ke depan. Tetapi untuk menyambungkan antara peristiwa yang akan datang itu dengan konsep yang telah ada, apa yang dibutuhkan sekarang? Analisa, terobosan. Tidak bisa berhenti hanya sebatas membaca secara letterlek harfiah. Sama dengan orang pernah berhadapan di depan saya berkata, Buya, kalau mau ikut sunnah Nabi itu makan itu pakai 3 jari. Saya baca sunnah Nabi itu, tapi ntar kita cobalah praktikkan. Tiba-tiba kemudian ada sup. Nah, sup daging itu saya sodorkan, nih tolong pakai 3 jari, saya biar pakai sendok aja saudara. Nah, ya tidak bisa begitu memahaminya. Nah, begitu juga yang lain. Jadi kita perlu
di dalam langkah-langkah dakwah. Gitu juga nilai-nilai yang ada harus diejawantahkan menjadi suatu apa? Suatu ajaran yang applicable, yang bisa diterapkan, bukan hanya mengawang-awang. Nah, untuk itu perlu usaha, dan saya berharap Dewan Dakwah Risalah bisa menjadikan Sulit Air itu sebagai apa? Prototipe, sebagai model di dalam menerapkan apa? Terobosan-terobosan dakwah tersebut. Nah, mudah-mudahan ini akan memberikan setidaknya kontribusi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa menyelesaikannya, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh dakwah ini kolaboratif. Setidaknya kita menjadi puzzle, menjadi bahagian yang bisa menyumbangkan kebaikan untuk umat. Nah, dalam hal ini tentu Nenek Mama tidak bisa mengatakan itu karajo ulama. Nah, ini yang terus jadi catatan saya terus. Kalau sudah bicara, kalau ulama bicara adat dikatakan lah dirancang sama orang dek uya itu. Tapi adat bisa disyarat, syarat bisa di kita Allah. Ketika gelar-gelar saya sudah ingatkan, jadi jual murah-murah. Dari awal sudah diingatkan dengan surat resmi tertulis. Bedakan sedikit banyaknya, saya menerima juga perkara adat. Bedakan antara lembaga dengan limbago. Lembaga tidak memiliki P3LA. Maaf saja, apapun organisasi adat tidak ada P3LA-nya. Kenapa? Organisasi adat itu tidak bersuku loh. Kita yang jadi pengurus bersuku, tapi organisasinya tidak punya suku. Nah, gelar di Minangkabau tidak bisa dikarang-karang beko buat saya Datuk Nusantara, tidak ada. Tidak bisa, karena berbeda dengan daerah lain yang gelar itu bisa, mungkin karena jasa setia diberi setia, ini mungkin ini dibuat ini. Tidak, di Minangkabau dibuka Sitambolamo, P3LA harus dibuka. Nah, P3LA itu hanya dimiliki oleh dua saja kemungkinan di daerah Minang, yaitu Limbago Kaum dan Limbago Rajo. Nah, kalau yang dua itu hak dia untuk memberikan, tetapi bukan berarti diberi begitu saja. Akan ada uku jejangkonyo, bari balabenyo. Nah, begitu. Jadi bukan karena bapak ini orang terhormat kemudian dapat gelar ini, bapak ini orang berpangkat dapat gelar ini. Apa timbangannya? Adat itu ada ukurannya, uku jangkonyo, bari balabe. Dari awal sudah kita ingatkan, jangan serampangan. Nah, kalau kemudian akhirnya telonsong memberikan gelar kepada orang kemudian dia tertangkap karena perkara narkoba, jangan ada pula menjawab awak kan tak tahu dan ketibo. Disitulah ingin sebelum kanai, disitulah mencari sebelum hilang, meminta sebelum hanyut. Tapi kita sering mengatakan pepatah kita, apa petuah memangan adat Minangkabau? Alun takile lah takalang, bulan lah sangkop 30, alun dilihat lah dimakan, sajut terasuk maruang tubuh, sekile takile ikan dalam air, ikan takile jalur tibo. Kan begitu? Tantu di awak jantan batino, nyukulah samo saya jantan di batino. Mana bisa? Nah, jangan dikatakan yo kita kan tidak tahu. Disitulah kearifan dipergunakan. Karena orang Minangkabau ini punya keistimewaan, salah satunya adalah garak jogari. Di balik nanti suret, ada nanti siret. Di belakang nanti siret, ada nanti suruh. Nah, pandailah kita membaca itu. Nah, tingkat inilah yang perlu diasah. Bukan saya sengaja menggurui Nenek Mama, tapi gala Nenek Mama itu dengan gelaran adat tersebut, datuk kah? Apakah dengan jabatan pengulu? Karena tidak semua datuk pengulu. Nah, yang jelas pengulu jadi bergelar datuk, tapi tidak semua datuk bergelar pengulu, gitu. Tidak datuk memiliki jabatan pengulu karena bisa jadi dia termasuk orang ambil jini dan berbagai macam. Ada yang tidak, mungkin hanya di kaumnya saja. Tapi setidaknya gelar itu bukanlah hanya sebatas kebanggaan personal, tetapi dia merupakan membawa nilai. Nah, nilai itulah yang dahulu kita bicarakan bertahun-tahun. Makanya saya ingatkan kepada Nenek Mama, mari kita duduk bersama. Ndak ada lagi adek jo sarak. Saya sering kritik itu. Adek jo sarak itu ndak ada. Kalau adek jo sarak berarti dua.
Saya menginginkan komitmen di Puncak Patuh Bukit Marapalang 2008 balik. Ketika kita bicara adat, syarat tak bawa. Ketika kita bicara syarat, adat di dalam. Nah begitu. Tapi karena bahasa berdahulu kemudian dia terpasuk adat itu syarat. Tapi maknanya nak ada lain. Adat di Minangkabau tidak bersesuaian dengan syarat Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal-hal seperti itu adalah bahagian strategi yang harus dijalankan dalam dakwah. Nah, memadukan itu belum tuntas di ranah Minang. Saya bertanggung jawab mengatakan itu. Kenapa? Karena Sumpah Sakti Bukit Marapalang itu terjadi di zaman dalam kondisi yang tidak cukup kita untuk duduk bersama membicarakan bagaimana langkah-langkah. Kenapa? Dalam peperangan. Nah, karena itu saatnya generasi yang akan datang terus menjabarkan komitmen bersama tersebut. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menatap masa depan yang lebih baik dan hal-hal yang mengkhawatirkan seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Jurnalis juga pengalaman beliau dengan para pimpinan daerah yang lalu sampai tadi Bapak Wakil Bupati, janganlah hendaknya terus terulang. Selama kita di Sumatera Barat, kita minta agar langkah-langkah ini dilakukan secara terarah. Makanya saya sering katakan, Bupati, Pak Gubernur, kalau tetap juga membuat keputusan dalam masalah ini bagaikan titik dari langit, tidak akan selesai. Untuk mengurus ini harus membasuh dari bumi. Harus orang nagari yang memiliki kesadaran untuk nagarinya bersih dari segala kemaksiatan. Tapi kalau kesadaran seperti itu jadi pantangan di orang Minang, Assalamualaikum, ditunjuk, diajari. Orang Minang itu walaupun salah, salah. Tuntak karakter elok tabur. Allahu'alam. Pokoknya, kalau lah mulai ditunjuk, berarti naik bangkit. Nah karena itu kami tidak menunjuk ajari mama-mama. Tapi negari Rasulullah anan terpikir kira-kira. Anan tekanah, coba buat. Anan bisa kami kakuk dalam hal itu, kami tolong. Nah karena itu MUI sejak dulu. Bagaimana menghadapi kemaksiatan seperti ini? Negari harus bersepakat kembali untuk bernegari, menjaga negari mereka. Aduh parik paga yang lama nak tagakkan kembali. Nah karena itulah makanya MUI Sumatera buat setiap negara itu peraturannya dan bangkitkan aparatnya, parik paganya, dubalang kau, anak muda, termasuk juga adalah di masjid, remaja masjid harus bangkit mengawal peraturan-peraturan tersebut. Nah kalau itu berjalan, jangankan hukuman, calik buruk saja kepada dan maksiat, itulah menjadi dakwah yang efektif. Dahulu kan begitu. Dahulu kalau ada anak bujang yang masih berada di rumah anak gadis sampai jam 10 malam, itu anak muda sudah keliling-keliling tuh di sekitar rumah sambil batuk-batuk. Kalau turun dari rumah tuh ditanya itu, awak siap dari kampung mana, apa hubungan jorang rumah kau? Nah kalau ketahuan aneh-aneh, maka apa kata pemuda itu? Tolong calik-calik jo nagari kami yo. Iko lurah bukan nak bawa tu doh. Nagari bukan bawa anak muda. Tolong tenggang dulu kami di negari jangan bolalu sesadonya. Ijo lay basaga di siko, ko lurah lay babatu. Caliklah. Nah masih diulang juga besok. Biasanya batu kecil melayang ke hubungan atap dari rumah tersebut. Anak ketiga tu lain pula ceritanya itu. Nah begitu, saya tidak menyuruh demikian. Tetapi setidaknya kepedulian itulah yang harus dibangkitkan lagi. Nah itu yang disebut tagak kampung, pagar kampung. Tagak negari, pagar negari. Nah apakah itu ada di ranah Minang hari ini? Jawab sajalah sendiri. Nah kita tahu kenapa terjadi seperti data-data seperti itu. Jadi kalau kan disalahkan, siapa sebenarnya dan harus tunjuk diri awak surang. Lumu ampusakum. Jadi kalau Minang seperti itu, tidak ada yang patut disalahkan selain diri kita. Kepedulian kita, nilai-nilai yang telah kita warisi tidak kita amalkan. Banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.